Lagi rame-ramenya di kota, seekor banteng gede baru aja dijinakin dan langsung mau dilelang. Tapi sialnya, sang pawang lupa satu hal penting. Banteng jantan benci warna merah. Pas banget ada mobil merah mundur nabrak lapak. Banteng ngamuk, ngacak-ngacak kerumunan, nabrak orang, mobil ditendang sampai jungkir balik. Bahkan ada wanita sampai pahanya sobek ditusuk tanduk. Chaos banget. Petugas damkar langsung ngebut ke lokasi, tapi bantengnya hilang. Dicari-cari, ketemu juga, kepalanya nyangkut di mobil rusak. Petugas sempat mau tebas pakai kapak, tapi untungnya dicek dulu, aman. Dia dikasih suntik biar tenang, disayang-sayang sama komandan. Baru dipotongin mobilnya pakai alat, tapi suara alat malah bikin banteng makin ngamuk. Untung dia bisa ditenangkan lagi, dan akhirnya dia diikat dan dibawa pergi. Ada cowok yang bangun tidur dan dia berubah jadi coklat. Pas jalan-jalan ke taman, dia lihat cewek lagi nangis. Langsung aja dia copotin sepotong dari badannya dan kasih ke cewek itu. Ajaibnya, abis makan, cewek itu langsung ceria. Gak sampai situ, dia ke rumah sakit dan semua cairan dari tubuhnya juga berubah jadi coklat. Perawat langsung seneng bukan main. Lanjut ke gym, dia ngasih perut kotaknya buat cewek yang lagi diet. Bahkan kelinci yang dia sentuh juga ikut-ikutan jadi coklat. Ada sepasang kembar siam yang kepalanya gabung. Si adik doyan banget makan, sampai nekat ngabisin satu botol penuh selai kacang pas ulang tahunnya. Tapi malah nyangkut di tenggorokan. Si kakak panik, langsung colek pakai tangan. Keluar cuma dikit. Adiknya masih nggak bisa napas. Si kakak buru-buru telepon darurat. Disaranin pakai metode Heimlich, tapi nggak bisa, soalnya mereka nempel satu kepala. Ambulan pun sudah nggak keburu. Akhirnya si kakak pakai ujung meja buat dorong-dorong perut adiknya. Mereka berdiri bareng, mau nyampe ke meja. Tapi pas dikit lagi, adiknya tiba-tiba berhenti napas dan jatuh, bikin kakaknya ikut terdorong jatuh juga. Ternyata mereka punya waktu 3 menit buat nyelamatin si adik. Dengan sisa tenaga, si kakak disuruh cari vakum cleaner yang jaraknya agak jauh. Si kakak merangkak sambil seret tubuh adiknya yang udah pingsan. Sampai sana, langsung colokin, masukin ujung paling kecil ke mulut adiknya. Dan sukses, semua selai kacang sedot keluar. Adiknya bisa napas lagi. Ternyata yang bikin hampir mati, selai kacang 1 botol full. Waktu kota lagi panik gara-gara kecoa raksasa muncul yang bisa bikin gedung retak cuma pakai 1 jari kaki, si kucing orange langsung ambil tindakan. Pas lihat berita, si kucing orange buru-buru ngajak kabur bareng temennya, si tikus. Tapi bukannya lari, tikus malah ngeluarin alat buat nyulap si kucing jadi Ultraman. Dalam sekejap, cahaya kemasan nyala dan kucing berubah jadi Ultraman raksasa yang jauh lebih tinggi dan lincah dari si kecoa. Kecoa masih santai, gak sadar lawannya udah muncul. Tapi tiba-tiba, kucing langsung loncat dan nemplak muka kecoa sampai gedung jebol. Gak berhenti, dia lanjut gebukin kecoa pakai combo pukulan dan bantingan. Bahkan sempat digencet pakai kaki. Meski digebukin terus, si kecoa masih hidup. Tapi tiba-tiba kucing berhenti, soalnya dengar suara kali makanan dibuka. Ternyata tikus buka makanan favoritnya. Kesel, si kucing langsung angkat kecoa, lempar ke langit, terus semprot api super panas dari badannya. Langsung kecoa mendarat keluar angkasa. Pria ini kejebak di kursi sekolah pas nonton anaknya tanding taekwondo. Gara-gara anaknya kalah curang, si pria emosi dan naik ke panggung terus dorong lawan anaknya. Dia malah nyangkut di kursi. Pemadam pun datang dan akhirnya si pria bisa keluar dengan selamat. Tapi fotonya jadi bahan ketawa netizen. Dari hidung bayi ini, dokter nemu mainan polisi. Belum sempat kagetnya hilang, keluar lagi mainan pemadam kebakaran. Dokter sampai curiga, jangan-jangan ini ulah bapaknya. Tapi si bapak malah bilang ini ulah anaknya sendiri yang kurang pinter. Dokter nggak percaya karena feelingnya bilang ini belum kelar. Bener aja, pas dia masukin alatnya lagi, keluar mobil pemadam. Tapi anehnya, napas si bayi masih susah. Jangan-jangan masih ada. Dokter pun ambil magnet super kuat dan ya, ketarik dong mainan dogi logam kecil dari lubang hidung. Dan disitulah dokter sadar bayi ini bukan bodoh, tapi jenius. Dia bikin misi penyelamatan buat si mainan dogi kecilnya, lengkap sama mobil pemadam dan petugas penyelamatnya. Dokter pun akhirnya bilang ke bapaknya kalau anak ini jenius dan harus dirawat baik-baik. Cuma iseng naikin tangan, orang-orang malah jadi bisa terbang. Jadi ceritanya, orang-orang tuh awalnya cuma iseng naikin tangan, tahu-tahu malah terbang. Gak cuma 1 orang, tapi rame-rame langsung melayang ke langit, ngelewatin gunung tinggi dan nikmatin seru terbang bebas. Ada 1 cewek pas ngeliat kolam renang dari atas, langsung turun cepet banget. Dia lari ke papan loncat, lompat, bukannya nyemplung, malah terbang makin tinggi sampai keluar angkasa. Di sana dia sempat ketemu astronot dan dadah-dadah. Astronotnya sampai nyangka dia alien gara-gara gayanya. Tapi gak cukup sampai situ, cewek ini lanjut terbang ngelewatin bulan, muterin Mars, terus karena kecapean akhirnya balik lagi ke bumi. Dia turun dengan gaya jongkok, nyemplung ke kolam tanpa cipratan air sama sekali. Keren ya.
Ada nenek yang matanya sakit banget sampai harus manggil pemadam. Pas dicek, ternyata ada soft lens nyangkut di matanya. Tapi nggak cuma satu, pemadam nemu beberapa buah soft lens numpuk di dalam. Si nenek sih santai, katanya dia emang sering pakai soft lens tapi lupa copot, jadi langsung tumpuk aja yang baru. Bahkan pernah sampai 10 biji nempel di mata. Petugas langsung bawa dia ke rumah sakit. Belum sempat jalan, datang pemadam lain yang ngaku si nenek itu langganan mereka. Ternyata nenek ini manggil 2 tim sekaligus buat jaga-jaga. Salah satu pemadam itu mantan rekan tim yang sekarang pindah ke swasta demi gaji lebih gede. Mereka sempat adu argumen sampai akhirnya si nenek milih ikut yang lama. Seorang pria ngamuk gara-gara pesan ayam tapi kurang 3 potong. Katanya sih karena suara di intercom ngaco, makanya pegawainya salah dengar. Si pria tetap ngotot minta ganti sampai akhirnya ribut. Beberapa menit kemudian dia kejebak di jendela restoran karena pengen ambil ayam sendiri. Pemadam kebakaran sampai turun tangan, tapi malah makin ribet karena badan si pria nyangkut. Mereka pakai segala cara, dari minyak sampai sisa krim biar licin, tetap aja susah. Akhirnya dia berhasil ditarik keluar, tapi fotonya jadi bahan ketawa netizen. Mobil suami wanita ini terparkir di depan hotel, padahal dia udah hamil 9 bulan. Perasaan campur aduk, tapi dia tetap masuk dengan tenang. Tempatnya ternyata hotel khusus pasangan. Dia coba tanya kamar suaminya, tapi resepsionis ngegas, katanya nggak bisa kasih info. Malah bilang wanita ini sebagai istri gagal dan ngancam mau lapor polisi. Nangis, kecewa, marah, dia keluar. Dan tiba-tiba dia lihat alat berat di pinggir jalan. Kayak kesetanan, dia tancap gas bawa alat itu nabrakin hotel sampai hancur. Dia ketawa keras banget sambil ngelampiaskan semua sakit hati. Hotel ambruk, tapi dia selamat karena kehalang alat berat. Pas dievakuasi, suami dan selingkuhannya nongol dari kamar. Plot twistnya, si pria ternyata juga pacarnya petugas pemadam yang lagi nolongin dia. Seorang cowok lagi benerin saklar di ruangan. Pas udah kelar dan mau keluar, tubuhnya sendiri malah masuk dari belakang. Kaget dong, dia coba buka pintu belakang, lempar topi biar ngetes. Topinya malah muncul lagi dari depan. Mulai ngerasa kayak kejebak di ruangan yang muter-muter doang. Dia coba jongkok, mau tarik kaki dirinya sendiri. Gagal. Beberapa jam berlalu, dia eksperimen lagi. Kali ini keluar tanpa dorong pintu. Tetap aja balik lagi. Bahkan pas utak-atik kabel, ada bola nyelonong dari belakang. Terus muncul cahaya dari pintu. Aneh banget, tiba-tiba ada 3 orang yang bawa pasien keluar lewat depan. Dia coba ikut, gagal lagi. Malah dia balik lagi ke ruangan yang sama. Gak lama muncul kebaran dirinya dari pintu belakang. Nah loh, sekarang ada 2 orang yang kejebak. Malamnya dia coba cara nekat, buka baju, sambungin ke kabel, dan pas nyambungin, lampu malah mati dan dia pingsan. Kembarannya berhasil keluar. Pas dia sadar, pintu depan ada cahaya, pintu belakang gak gerak. Kayaknya akhirnya dia bisa keluar juga deh. Ada seorang pria yang muntah di depan dokter dan langsung minta jangan dibuang karena katanya itu bagian dari dirinya. Pas dicek, ternyata isinya seekor cacing. Awalnya dokter kira ini cuma cacing usus biasa. Ternyata cowok ini sengaja nelan cacing itu. Bahkan selama setahun dia udah nelan ratusan cacing. Katanya dia biologis, lagi eksperimen buat nyembuhin asma. Soalnya katanya cairan dari cacing bisa bantu. Tapi masalahnya cacing-cacing itu bikin ususnya tersumbat parah. Kalau nggak cepat diangkat, bisa langsung tiada. Tapi si pria malah nggak mau dioperasi karena dia nganggep itu semua hasil riset yang harus dijaga. Maunya cukup dikasih obat aja. Yang dia nggak tahu, obatnya justru bisa bikin cacing makin liar, bisa nyasar ke pembuluh darah, terus naik ke otak. Besoknya ususnya bocor, cacing makin numpuk, tapi dia tetap nolak dioperasi. Dokternya udah pasrah, tapi mereka juga nggak mau lihat dia tewas di tempat. Jadi akhirnya dia tetap dibius dan dioperasi. Untungnya nyawanya selamat, tapi endingnya bikin geleng-geleng. Cowok ini malah minta cacingnya dikembalikan. Katanya itu harta karun hasil kerja kerasnya dan dia janji nggak bakal nelan cacing lagi.